Di sini gue ngobrol sama teman gue, Rian Kampua. Asik. Yang gue tahu Cek. Iya. Halo, kenalin gua Encek Gaul. Itu nama yang banyak orang kenal dan akrab. Aslinya yang sudah disebutkan sama Mr. Ajis dari Dapur Letter nih. Jadi siapa gua? Ya gua cuman jurnalis yang udah berkutat di industri musik selama 25 tahun. Dan masih keep rolling. Ya gue sekarang sedang mengembangkan satu program musik yang dikhususkan untuk teman-teman musisi emerging maupun yang sudah dikenal pun untuk bisa dikenalkan ke teman-teman yang ada di circle musik, yang baik itu penikmat musik, jurnalis musik, terus juga ada manajer artis, ada talent scout, ada promoter, ada teman-teman perusahaan rekaman. Tujuannya itu. Semuanya berarti. Iya. Gue mau ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol simpel sih sebenarnya. Ya. Swag event ini kan lagi memang udah naik ya. Itu awal-awalnya bikin swag itu kapan, terus idenya gimana? Oke. Gue pernah mengungkapkan ini sama beberapa teman-teman gitu, termasuk lu juga kalau nggak salah. Hingga akhirnya bisa konsisten sampai sekarang si swag itu. Swag itu kan kependekan dari start with a gig, dimulai dari panggung, istilahnya gitu ya bahasa Indonesia. Jadi gue sebenarnya pengen ngasih experience buat teman-teman musisi, khususnya yang baru gitu ya, untuk bisa tampil di depan publik gitu ya, secara langsung, secara live, berikut dengan lagu yang dia miliki, materi musik yang dia miliki, dibawakan secara utuh gitu. Dan tujuannya ya pasti untuk ngetes mental mereka kan. Selama ini kan mereka bikin konten, lagu mereka ada di Spotify, musik platform gitu, tapi apakah mumpuni ketika tampil live? Itu yang jadi keinginan gue gitu, karena gue melihat banyak kelemahan-kelemahan di musisi yang baru khususnya ketika tampil live, ya grogi, kadang-kadang gagap, terus juga gimana komunikasi yang asik. Nah, swag inilah wadahnya gitu. Tahun berapa lo bikin? Ya, jadi swag ini sekitar gue wacanakan itu udah lama gitu ya, pingin gitu ada satu gigs yang memang bisa mewadahi teman-teman musisi yang khususnya masih baru, dan atau teman-teman musisi yang memang sudah dikenal tapi ingin mempromosikan materi musiknya di depan halayak publik gitu. Mungkin sekitar 1 tahun sebelum kejadian gitu ya. Jadi di masa-masa pandemi, bahkan sebelumnya juga udah berpikir juga. Tapi pada akhirnya ketika begitu pandemi melandai itu tahun 2022, gue melihat begitu banyak festival musik, gigs musik itu jarang sekali melibatkan musisi-musisi yang baru. Padahal selama pandemi lagu baru itu banyak sekali, betul ya? Nah, pas pandemi melandai, ya banyaklah tuh rentetan. Nah, gue mendengar keluh kesah itu tuh. Akhirnya sekitar tahun 2022 bulan Juni, gue mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman yang memang ada di circle musik. Akhirnya mencanangkan itu dan proklamirkan bahwa swag ini berdiri 30 Juni 2022. 30 Juni 2022 Yes. ya. Nah itu kan ada banyak nih, banyak musisi, banyak band, tadu, solois. Nah cara penilaiannya tuh supaya bisa masuk tuh main di gigsnya swag. Ya, yang pasti secara kurasi memang datangnya dari utamanya dari gua, terus gua juga dibantu sama beberapa teman-teman dari teman-teman media juga, teman-teman yang terlibat di swag, gitu. Terus teman-teman label gitu ya, teman-teman ikatan manajer artis, gimana komunitas-komunitas itu akhirnya gua libatkan untuk terlibat mendukung acara ini gitu. Nah jadi secara mereka sudah terbiasa di musik dan mereka tahu gitu kah musik-musik
apa yang akhirnya bisa main di sini, ya gue dibantu sama mereka gitu. Tapi tetap utamanya ya dari gue untuk bisa menyaring istilahnya semua kebagian lah. Lu mau dari band entah berantah, lu mau band dari daerah mana gitu, dan lu dengan konsep apa, latar belakang musiknya akan gua libatkan di sini gitu. Jadi gua nggak ada boundaries lah, istilahnya nggak ada sekat lah untuk main di swag gitu. Waktu itu ya alhamdulillah semua genre musik pernah main di sini kecuali dangdut. Ya, gue bukan anti musik dangdut gitu. Gue bukan anti, gue seneng banget sama dangdut. Bahkan idola gue ya Rhoma Irama gitu. Iya, iya. Gue belum siap aja untuk memainkan semua genre termasuk dangdut gitu ya. Tapi dangdut sudah punya tempatnya sendiri dan menurut gue jauh lebih pas di mana mereka tempat bermainnya gitu. Ya pada akhirnya gue memainkan soal genre kecuali dangdut, termasuk metal. Beberapa band metal main di sini. Tapi gue berubah konsepnya untuk biar lebih agak-agak jaksel ya soundnya gitu. Ya akhirnya mereka Semi akustik. ya akustik lah gitu ya, biar ternyata bagus gitu. Musik metal mainnya akustik, keren men gitu. Gue suka sekali. Dan itu sempat buka divisi baru, buka cabang baru ya? Di mana tuh? Di Jogja. Jogja. Kenapa buka di situ? Ya satu, gue ada partner juga ya di sana. Yang satu, jadi mereka bisa mengaplikasikan apa yang telah terjadi di Jakarta. Tahun berapa kejadian itu? Setahun yang lalu. Jadi kira-kira bulan Juni juga. Gitu. Akhirnya gue mencetuskan, gue buka di Jogja deh gitu ya. Karena gue mendengar juga Jogja ini salah satu daerah yang memang menghasilkan banyak musisi-musisi paten gitu. Kita tahu di industri, lu sebut aja semua band dari Jogja siapa? Udah pasti kan? Ceylon Seven Jogja. Belum turunannya. Nah, gue pengen memulai itu juga gitu, membuka itu juga, membuka wadah bahwa Jogja itu memang potensinya besar sekali gitu. Makanya kebetulan ada partner, ada teman-teman yang mendukung, ya akhirnya kejadian juga, dan Jogja sudah berjalan hampir 1 tahun. Alhamdulillahnya. Tapi tidak seperti di Jakarta yang tiap minggu. Tiap minggu, berarti seminggu? Jogja sebulan sekali. Oh, di Jogja sebulan sekali? Sebulan sekali. Di sini? Di sini 1 minggu sekali. Oh, seminggu sekali? Yes. Berarti banyak dong setiap seminggu sekali. Ya, dengan adanya di Jogja, paling enggak 1 bulan 3 kali akhirnya. Oh gitu? Iya, 1 bulan 3 kali. 1 minggunya kita taruh di Jogja. Jadi sebulan sebenarnya setiap weekend ada swag. 3 di Jakarta, 1 di Jogja. Gitu. Nah, di tahun ini gagasan selanjutnya apalagi nih? Mungkin buat yang nonton tahu lah. Ya. Nanti kedepannya seperti apa? Kalau mimpi gue sih sebenarnya nggak muluk-muluk ya. Jadi yang pernah main di swag tuh mau bawa ke sebuah jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Khususnya yang udah gue kurasi di atas panggung gitu ya. Wah asik nih, wah cocok nih buat main di panggung yang lebih besar. Akan gue bawa itu. Nama-nama telah gue kumpulkan, istilahnya udah gue nilai gitu ya. Untuk ya mudah-mudahan beberapa bisa dibawa gitu. Dan memang sudah kejadian gitu. Ada 2 edisi swag yang memang kita bekerja sama dengan penyelenggara event musik khususnya, di mana yang pernah main di swag itu gue bawa. Gitu, gue bawa ke Taman Ismail Marzuki, ada waktu itu Tim Fest, juga ada di Horror Fest di Bintaro. Itu line up-nya dari swag semua gitu, yang pernah main di swag dan bagus dan layak untuk naik level gitu. Ya mimpi gue selanjutnya yang pasti ya mimpi penyelenggara ya, punya festival lah ya, yang mengadakan swag festival dong. Ya mungkin kayak begitu atau apa ya, kita nggak tahu gitu. Tapi yang pasti mimpi gue nggak muluk-muluk, karena memang gue menyukai sebuah proses kesuksesan gitu ya. Maka dari itu gue mencoba pelan-pelan aja jalannya, mudah-mudahan sampai pada tujuannya. Swag Festival. Thank you. Tunggu ya.